Jumpa lagi di channel Ocit85. Video kali ini saya sebetulnya akan mengasih tutorial cara pasang extra fan di kondensor ya mobil di Xenia lama punya saya. Tapi video kali ini saya akan bagi dua sesi. Sebelum nanti perakitan di unitnya atau di mobilnya, nah terlebih dahulu saya akan mereview nih extra fan yang saya gunakan dan beberapa instrumen tambahan untuk pendukung si extra fan ini. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat saya sudah membuat bracket ya, bracket yang nanti untuk dipasangkan ke si extra fan ini. Untuk extra fan-nya ini mereknya ini ya. Ini bukannya endorse, bukan iklan, tapi memang saya kebetulan lihat review belinya merek yang ini karena desain bracket ini cocoknya untuk extra fan ya. Jadi kalau teman-teman nanti pengen beli yang merek lain ya nggak apa-apa, silakan, bebas. Dan ini ukurannya 10 in, bracketnya udah saya buat, udah tinggal plug ketiplek, tinggal dipasang doang. Kalau merek lain saya nggak tahu ini cocok atau enggak. Oke, sebelumnya saya mau buka dulu nih kemasannya. Ini 10 in, 12 volt, 80 watt ya. Mereknya ya inilah itu. Nah, untuk packingnya setelah kita buka di sini teman-teman bisa lihat, saya keluarkan dulu. Nah, di sini bahannya materialnya plastik. Kalau menurut saya ini plastiknya bagus ya, nggak kayak plastik untuk ember atau gayung, nggak. Ini plastiknya bagus. Dan kalau misalnya teman-teman di sini bisa dilihat, ini ada banyak sekali ya, banyak sekali cantolan, bukan cantolan sih, apa namanya, tempat untuk bracket ya. Nanti bisa ditaruh di sini. Ini juga ada lubang-lubangnya. Terus blade-nya juga seperti ini, banyak, nggak blade yang 3 atau 4. Dan juga dikasih ini holder. Nanti teman-teman bisa pasang ini di sini atau di mana saja ya, sesuai nanti dengan titik mana yang teman-teman mau buat dudukan. Nah, karena di sini lubangnya pas juga nih, saya sudah kasih emur di sini karena memang di sini pas. Udah saya buat pas sekali. Nanti tinggal dipasang nanti di video selanjutnya. Kali ini saya mau review ini barang apa namanya, extra fan-nya, sekaligus ngasih tahu cara teman-teman install ini. Jadi biar semuanya itu dapat informasinya. Kalau ini udah pasang ya, udah pas. Oke, ini kita akan skip dulu ya. Di sini tadi sudah saya jelaskan deskripsinya. 12 volt. Kalau nggak salah saya ngelihat laju ampernya itu sekitar 5 ampere deh. Kalau lihat di sini. Sini. 5,6 ampere. Oke. Ini cukup. Kita singkirkan terlebih dahulu. Oke, sebelum nanti kita akan merakitnya, tentu saja ada beberapa komponen yang diperlukan ya sebagai penghantar arus, karena arusnya cukup besar. Di situ tadi tertulis 5 ampere. Jadi kita perlu yang namanya relay. Nah, di sini teman-teman perlu diperhatikan juga cara memasang relay. Memasang relay ini sifatnya umum. Ya, ini jenisnya umum sekali dan penomorannya juga sudah familiar mungkin teman-teman di kalangan mekanik yang udah senior juga. Ini ada holdernya dan beberapa kabel. Sebelum kita pemasangan, teman-teman di sini harus paham dulu nih ya, paham dulu. Kalau misalnya udah hafal nomornya 85, 86, 30 dan 87 itu it's okay, nggak masalah. Tapi di sini yang perlu diperhatikan adalah simbolnya. Simbol di sini ya, simbol di sini adalah simbol coil, yang dimana nomor 85 dan 86 itu ketika diberikan arus 12 volt, karena ini relaynya 12 volt, dia akan menarik si solenoid 30. Nah, kemudian ketika solenoid ini tertarik, si 30 dan 87 sifatnya akan normally close.
posisi normal tanpa diberikan arus itu sifatnya normally open, artinya tidak ada kontinuitas, tidak ada hubungan. Oke, itu penjelasan secara teoritis ya. Oke, di sini saya akan mencobanya dengan menggunakan aki 12 volt. Nah, teman-teman di sini nggak usah khawatir ya, karena 85 86 pokoknya di-set di sini. Di sini bisa dilihat ini 86, ini 85, ini 30, ini 87. Ini sebagai saklar nih. Ini 85 86, ini coil. Oke. Ini karena dia sifatnya lah gitu. Karena ini bisa untuk bolak-balik, nggak harus ya, nggak harus ini plus, nggak harus ini min. Ini bisa min, ini bisa plus, ini bisa plus, ini bisa min, ini bisa plus. Kita akan contohkan. Saya udah siapkan aki. Oke, teman-teman bisa dengar di sini. Nah, itu adalah magnet yang dihasilkan dari kumparan koil dan menarik sih solenoid ya tadi ya. Oke, ini kita balik ya. Ini saya balik. Nah, ini sama. Ini nggak masalah, bisa. Jadi nggak perlu ini plus atau min, ini min atau plus, nggak bisa. Dan juga ini nomor 86 dan 87 maksudnya nomor 30 dan 87 ini bisa, ini dari aki atau dari sini dari aki juga bisa. Ini sebagai input, ini sebagai output, atau ini sebagai input, ini sebagai output ya. Sampai di sini mungkin cukup jelas. Mohon maaf juga karena omongnya terlalu banyak. Oke, mungkin kita langsung ke praktek aja ya. Bracket ini adalah sifatnya dia umum, general, sudah ada nomornya juga. Oke, kini tinggal saya pasang. Dia ada dua kabel. Nah, yang perlu teman-teman cirikan adalah kabel warna biru dan hitam. Di bracket lain saya kurang tahu. Yang jelas di sini warna biru dan hitam ini adalah sebagai coil ya, untuk 85 dan 86. Ini sebagai saklar. Ini bisa in, bisa out, atau ini bisa in, atau ini bisa out. Oke, kita akan coba langsung ke XTRAV-nya. Oke, di sini sudah saya siapkan XTRAV-nya, akan saya coba dulu. Di sini untuk biru positif dan yang hitam itu negatif. Ini karena kabelnya warnanya biru semua, jadi ini yang positif ya, positif warna biru dan negatif warna biru juga, tapi ke kabel hitam dari XTRAV. Kita lihat perputarannya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat nih putarannya tuh harus sesuai dengan panah ya. Kalau enggak nanti anginnya dia nggak niup tapi ke hisap. Oke, terbalik. Jadi usahakan ini nggak masalah terbalik juga karena ini DC. Nah, ini sudah benar putarannya. Oke, lalu bagaimana cara untuk menghubungkan ini? Ya, teman-teman di sini bisa dilihat ini kabel merah sebagai input. Saya akan hubungkan langsung ke sini dan negatif. Kabel warna biru katakanlah yang ini, atau yang ini boleh kita coba yang ini aja. Kita coba yang ini saya nggak punya alat, ini sifatnya buru-buru jadi coba. Nah, oke, yang satunya lagi saya akan masukkan ke output. Ini sebagai input ya, sebagai input, dan ini sebagai output. Jadi outputnya ini ya kan, inputnya nanti negatifnya saya satukan juga ke sini. Oke, ini input 12 volt positif, ini negatif. Kita akan coba dulu. Nah, ketika dia diberikan tegangan si 86 dan 85, dia akan mengaktifkan magnet
kumparan ya, sehingga mengaktifkan saklar dari 30 ke 87. Kita akan coba. Nah, oh ini terlepas. Oke ya, sudah terpasang tuh seperti ini. Nih, teman-teman bisa lihat, teman-teman bisa dengar relaynya main. Oke. Oke ya. Baterainya udah mau habis, jadi putarannya nggak terlalu kencang. Oke ya, mungkin itu saja penjelasan singkat. Jadi yang kabel negatif ini bisa teman-teman hubungkan ke bodi mobil ya. Kemudian positif ini bisa, yang inputannya itu bisa langsung mengambil dari aki. Ya, ini yang dari aki. Kemudian yang biru ini bisa dari saklar. Ini saklar dari sinyal dari kompresor bisa, atau dari fan radiator juga bisa. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan yang cukup bertele-tele, tapi mudah-mudahan sih tujuannya untuk informasi sebelum nanti kita melanjut ke proses pemasangan extra fan ini di mobil. Oke teman-teman, tunggu video nanti ya dari saya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.